Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 13 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh NCKL, ke-8 Antam, ke-9 Inco, ke-10 TIN, ke-11 Akra, ke-12 ESA, dan terakhir BRPT. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 6.650, menguat tipis 0,26%. Kalau dilihat transaksi hari ini cukup luar biasa, mungkin karena masih dalam rebalancing MSCI hari Jumat kemarin dan hari ini. ASCI juga tadi naik hijau pekat ya, dan transaksinya ada di 14,2 triliun. Dan tutupannya di 663 ya, 6633, turun 12 poin, nggak masalah. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, IHSG-nya tutupannya turun 633, berarti waduh agak jelek ya tutupannya, malah naik tipis ya. Agak rawan candlenya. Hati-hati, perlu dikonfirmasi besok. Besok hijau baru oke tuh. Tembus 6680. Itu baru ya, di bawah itu agak rawan tuh, bisa jadi IHSG masih konsolidasi atau sideways di range ini 6.550 sampai 6.680 nih, karena tutupannya kurang oke ya hari ini di 6633. Jadi seperti itu aja untuk IHSG, tinggal lihat besok dan lusa. Bergerak di atas 6.680. Oke, di neckline-nya ini titik aman pertamanya 6680 untuk IHSG. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup menguat 1,65% ke harga 920. Kalau di transaksi asing belum dibuka. Medco nggak mampu naik juga ya, di dalam sentimen harga minyak naik 2% kalau nggak salah infonya. Dan lagi konsolidasi, tapi nggak masalah karena masih di atas EMA 20-nya garis biru ini kan. Tutupannya masih di atas dan doji ada candle ya, doji atau inside bar bisa juga nih. Tapi tetap Bapak Ibu pakai supportnya itu nggak perlu 860 kejauhan. Menurut saya tarik lagi ke atas ya, 880 aja pakai. Gagal bertanda atas itu out karena bisa dibawa ke 720 atau dibawa ke 800 dulu. Jadi masih dalam lah untuk turunannya. Kalau gagal bertahan ya, minggu ini jebol 880. Peluang besar tetap ke bawah karena dia di dalam downtrend channelnya. Berarti minggu kemarin dia cuma membentuk high baru yang lebih rendah, terus siap-siap turun lagi. Bisa ke sini baru naik lagi. Pola-polanya tuh ya seperti itu aja ya. Jadi kita tuh harus lihat strategi bagaimana momentumnya, di mana kira-kira dia bisa mantul seperti itu. Kalau harga sekarang tuh memang harga-harga tanggung ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya tadi 880, jangan tutup di bawah itu untuk Medco. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 336, menguat 1,81%. Langsung saja ke teknikal. Elsa nggak mampu menembus 340. Padahal tadi tembus gagal. Cuman bagusnya dia membentuk higher low. Bagi Bapak Ibu yang punya di bawah 320, di bawah 300 atau baru beli di 330 nggak masalah selama di atas 330 ini tutup aja. Nggak perlu dipakai lagi. Pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 320 tuh indikasinya lemah lah. Dia tuh harusnya mempertahankan trendline nih. Downtrendnya atau pola symmetrical triangle dengan momentum tembus 340 besok atau lusa. Siap-siap. Baru awal dia akan melanjutkan uptrendnya, mengakhiri masa konsolidasinya. Untuk Elsa kan belum naik nih, bahkan dari Desember 6 bulan yang lalu, 7 bulan lalu tuh belum kemana-mana. Tapi bagusnya dia itu membentuk low yang lebih tinggi ya. Sebelumnya di 290, terus kemudian 306, bisu 312, terus 326. Tinggal tembus 340, siap-siap minimal 380. Potensi upside masih bisa 10% lagi lah dapat ya, minim-minimnya. Tapi ini disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing, dan memang harga sekarang tuh kurang oke kalau mau beli. Tapi ya bisa aja kalau nekat ya. Yang penting tuh punya plan, tinggal lihat besok dan lusa. Tembus 340 oke, harusnya oke untuk Elsa. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di 1440, menguat tipis 0,69%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas gagal lagi menembus 1450-nya ya. Ekor lagi panjang. Dan dia mau bagi dividen di tanggal 12 Juni minggu depan, hari Senin. Ex-date berarti Jumat ya. Cum date-nya tanggal 9. Nah, dengan kondisi seperti ini mampu nggak masih dia naik berapa dividennya? Hampir
8% ya. Tergantung lah market ya. Agak berat kayaknya nih. Tapi ya kita lihat aja. Harga sekarang kurang ideal kalau mau beli ya. Ini sih harga-harga yang sudah follow the trend dari bawah. Kira-kira masih bisa dimanfaatin nggak kenaikannya mungkin 4 hari ke depan sebelum bagi dividen. Itu yang dimanfaatin para trader yang sudah beli dari bawah. Kalau memang nggak ada kekuatan mungkin mereka TP dulu. Tapi menurut saya untuk Pegas tetap potensi capital gain plus dividen tahun ini. Kalaupun Bapak Ibu beli di 1440 ataupun beli hari ini besok ya. Kalaupun turun ya beli aja. Tapi sabar, kuncinya sabar. Tapi ini juga disclaimer ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Tapi menurut saya tetap ada peluang capital gain untuk Pegas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya sudah dikoreksi ABC. Mestinya pelan-pelan naik. Cuman perlu waktu, lambat gerak. Oh ini salah. Ini sudah dikoreksi. Nih ya, ABC. Harusnya C-nya ini udah selesai. Pelan-pelan ya harusnya konsolidasi. Memang momentumnya tuh 1500 tembus. Baru dia akan uptrend. Ada peluang tahun ini. Tapi disclaimer ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kelihatannya sih bisa bagus lah. Potensi ke atas nih. Pegas. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 910 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. PGO coba menyentuh 920 lagi dan gagal. Perlu hati-hati karena dia belum membentuk swing low-nya. Yang punya hold aja selama dia nggak turun di bawah 900. Itu aja ya untuk PGO. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3030 menguat 1%. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA lagi berjuang, cuman volume mulai meningkat ya. Oke nih, harusnya ada peluang lanjut. Yang penting kuncinya jangan sampai tutup di bawah 3000. Itu aja untuk MDKA. Ingat itu aja ya Bapak Ibu. Ini kalau dia nge-swing, potensi upside-nya kemana? Minimal 3.300, 3.400 itu. Jadi lumayan tuh. Bisa dapat profit berapa persen nih. Hitung aja dari harga sekarang. Ya 3.300, 9 sampai 12%. Stop loss-nya nggak usah jauh. Pokoknya gagal bertahan atas 3.000 tuh out aja lah. Di 2950 atau 2930 tuh tinggalin aja tuh. Paling 3% lah. Risk reward 1/4. Itu bagus tuh kalau jalan. Ya kalau yang nyangkut dari atas ya hitung-hitung aja dulu risk reward. Mau hold lebih lama juga boleh. Ya saham fundamental bagus. Tapi kalau Bapak Ibu yang baru beli di area support cari profit, mending TP dulu. Kalau di area resisten dapat sekitaran 5-8% TP dulu aja. Nanti beli lagi. Ya karena belum saatnya juga dia naik reversal. Sepertinya seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 790 menguat 4,63%. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA akhirnya mencapai resistennya juga. Hari ini berhasil break. Belum. 800 tunggu ditembus besok. Siap-siap digas. Kalau dilihat volume meningkat 2 kali lipatnya dari volume hari Rabu sebelumnya. Jadi oke nggak? Harusnya ya oke. MBMA saya sudah infokan bahkan di grup tuh dari sebulan yang lalu. Tapi di tektok-tekin aja dulu. Tektok. Habis itu beli lagi di support ya tinggal follow the trend aja. Harusnya sih konfirmasi pelan-pelan naik. Targetnya masih sama 880 minimalnya. Ya kalau break 800. Potensi upside masih bisa 10% lagi dari 800. Seperti itu untuk MBMA, tapi ini kembali lagi disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NCKL yang ditutup menguat 10,49% ke harga 895. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NCKL bagus. Ada candle reversal dan dikonfirmasi dengan candle hijau. Harusnya nih aman, cuman apakah bisa V-shape langsung naik terus? Nggak ada yang tahu ya. Tapi kemungkinan agak berat karena likuiditas cukup tebal. Ya kalau dia membentuk swing low-nya dulu nggak masalah juga. Harusnya sih ini masih lanjut ke atas. Swingnya itu sampai minimal 1000. Minimalnya loh sampai 1020. Bahkan potensi bisa sampai 1100. NCKL juga sudah saya rekomendasikan dari kemarin itu di grup. Satu aja saham hari ini NCKL dan ESA. Saham yang hari Jumat hari Rabu kemarin juga DILD. Hari ini cuma beli NCKL, yang lainnya kan follow dari minggu kemarin. Nah seperti itu ya. Untuk NCKL masih bagus arahnya ke atas, tapi saya akan pasang trailing stop. Kalau misalnya dia ada koreksi dalam ya saya TP dulu lah. Siapa tahu dia konsolidasi belum saatnya naik kan, bisa ngambil lagi di bawah, di tektokin seperti itu. Ya, untuk NCKL harusnya masih oke ya. Cuman lihat besok dan lusa lah. Takutnya sih ya gagal, koreksi dulu baru naik lagi.
Jadi seperti itu. Untuk NCKL kalau ditanya apakah bisa spec buy di harga sekarang, ya ini anggap aja harganya resisten, kira-kira bisa nggak spec buy. Kalau nekat spec buy, siap nggak stop loss. Kalau pakai stop loss, siap nggak stop loss sekitar 20%. Kalau nggak pakai stop loss, siap nggak rugi nunggu waktu lebih lama. Pilih-pilih aja. Momentumnya itu pas di area ini. 800, 810 area ini nih spec buy. Nah seperti itu ya. Untuk NCKL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup menguat juga 4,22% ke harga 1975. Langsung saja ke teknikalnya, Antam ternyata mantul dan volume juga cukup meningkat. Kemarin sepertinya kena rebalancing. Hari ini open gap up. Kalau nggak salah Rabu kemarin dia gap down ya. Itu makanya hari ini ditarik dengan volume besar lagi. Perkiraan saya ya 1800 ternyata bertahan. Ya lihat lagi lah nanti lah. Belum saatnya juga nih. Entry saya juga ketinggalan. Saya nawar lebih bawah, ternyata dia mantul di 1900. Memang harga-harga minor support, cuman ya ada saham yang lebih berpotensi. Itulah gunanya kita bisa menganalisa saham, memilih-milih saham. Mana yang kira-kira berpotensi. Antam memang berpotensi tapi agak nanggung harganya. Kalau kita dapat saham yang berpotensi harganya bagus, ya saya pasti memilih yang harganya bagus. Walaupun mungkin kenaikannya nggak sesignifikan kenaikan Antam misalnya. Tapi saya lebih hitung risknya dulu. Resikonya harganya bagus, entry. Nah itu. Walaupun nunggu sebentar nggak masalah. Contohnya NCKL. Ya dapat harga bawah, itu nekat aja. Seperti itu ya. Untuk Antam tapi nggak ada yang salah. Kalaupun ada yang beli Antam profit ya syukurin. Bisa pasang trailing stop. Ya akan uji 2000. Kalau besok dan lusa mampu, oke, Antam. Jadi seperti itu. Untuk Antam EMA 20 nggak usah dilihat lah. Ya dead cross seperti ini juga nanti balik arah. Kalau dia candle price actionnya naik. Makanya saya itu jarang juga menggunakan EMA sama MACD. Karena ini lagging. Dia tuh lebih ke price action, lebih ke support resistance klasik ini aja. Saya tuh jarang pakai indikator ya, pakai support resistance klasik nih aja lihat-lihat. Tapi karena ya sering melihat market, ya sudah terekam lah gimana pola-pola saham. Tapi ya tetap nggak bisa 100% benar. Pasti ada melesetnya 1, 2, 3 kali ya. Karena kita nggak bisa mengendalikan market, tergantung bandarnya. Bandarnya berpikiran lain di tengah jalan balik arah kan biasa seperti itu. Untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.600 menguat 4,76%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco bagus balik arah. Ya kemarin dia kena rebalancing, opennya gap down terus ditarik naik ya itu wajar. Jadi Bapak Ibu yang dapat di harga penutupan sudah profit ya jaga dengan trailing stop profitnya. Pokoknya kondisi seperti ini karena kemarin memang nggak wajar ya turunnya di markdown. Dia tinggal lihat minggu ini. Kalau dia ternyata minggu ini cuman hijau sebentar terus besok dan lusa merah lagi jebol lagi 6.400 ya indikasinya lemah. Itu aja kuncinya untuk Inco. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 940 menguat 1,07%. Langsung saja ke teknikalnya. TINS pelan-pelan terus naik ya. Dan ya volume mulai meningkat. Cuman takutnya karena ini area resisten tiba-tiba dibuang karena sudah 4 hari dia terus naik. Jadi seperti itu aja. Kalau TINS lebih ke wait and see dulu lah ya. Anggap aja ketinggalan. Harganya nanggung memang bisa naik. Tapi siap nggak resikonya. Jauh dari support. Support minor ada memang di sekitaran 925. Tapi support kuatnya ada di 870. 8% siap nggak kalau cut lossnya segitu ya. Jadi seperti itu. Untuk TINS lebih ke wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya ya follow the trend aja selama nggak turun dari 925 untuk TINS. Seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1360. Terkoreksi 0,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Akra ya kalau mau bagus bertahan di atas 1350. Bisa spec buy. Kalau mau cut loss mepet boleh. Siapa tahu ini benar swing low dan dia mantul lagi. Cut lossnya nggak dalam tuh 1335 out aja. Jadi 2% dari harga beli Bapak Ibu sekarang juga bisa out aja tuh. Targetnya kemana 1400. Nah risk reward bisa seperti ini. Atau kalau dia tembus 1420 hold juga bisa. Tapi ya minim-minim targetkan aja 1400 sampai 1420 untuk kenaikannya kalau benar ini swing low. Untuk Akra seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup juga menguat 8,6% ke harga 530. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ESA udah ini ada reversal pembalikan arah tapi kemungkinan nggak tinggi ya. Mentok-mentok kalau saya lihat
600-615 nih. Tapi peluang besar minggu ini menyentuh 540-550. Berarti ada potensi upside-nya sekitar 4-5% lagi 4 hari ke depan. Tapi ini disclaimer on. Ini kelihatan volume juga meningkat signifikan dan tutupannya bagus di harga tertingginya hari ini. Ya, bagus nih untuk ESA. Peluang besar besok lanjut. ESA dari floating loss saya akhirnya bisa profit ya. Saya beli itu di candle doji ini ya. Di 515 sampai 500 beli, terus ya belum kena cut loss. Kemarin itu masih di atas 488, kalau di bawah 480 baru saya cut loss, dan hari ini rebound dan lumayan sekarang sudah bisa profit ya, 2,5%-an ya. Tinggal lihat besok kalau bisa ke 5540 550 ya siap-siap jualan kalau dia nggak kuat naik lagi ya. Seperti itu aja ya. Untuk ESA masih oke. Semoga aja bisa reversal ya. Reversalnya itu sampai 600. Untuk reversal naik tinggi ke arah atas 800-900 tuh susah. Ya mentok-mentok tuh 640 nih aja. 620. Mungkin konsolidasi dulu dia ya. Jadi kalau misalnya konsolidasinya area ini sudah terlihat bottomnya 500. Misalnya terjadi benar bottom. Naik dulu dia bisa koreksi. Naik dikit bisa koreksi, bisa turun lagi. Nah pokoknya lihat aja nih. Nanti dia di 480 sampai mungkin 600-620 itu untuk ESA. Seperti itu untuk ESA. Langsung saja ke saham terakhir, ada BRPT yang malah ditutup terkoreksi cukup dalam 3,94% ke harga 730. Langsung saja ke teknikalnya, BRPT jebol 360 buangan ya. Udah skip dulu, volume juga meningkat. Tunggu di 700 kan angka genap gitu aja Bapak Ibu, nggak usah pusing-pusing. Lihat aja kira-kira di mana nih angka genap. Ajar lagi tunggu di 700 atau sekitar 690. Mantul nggak? Peluang besar sih mantul, tetap percaya aja. Mantulnya yang apakah langsung mantul ke atas lagi 800 ya kita nggak tahu. Tapi mantul terbatas bisa. Untuk trading cepat ODT fast trade yang penting kan profit bungkus, portofolio bertumbuh seperti itu. Memang kebiasaannya ya. Saya itu dulu ya, saya cerita pengalaman saya juga ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu lagi di kondisi seperti saya waktu itu. Saya itu kalau banyak sudah saham nyangkut, jadi udah nggak mikir normal lagi. Saya dapat saham beli baru, dapat di bottom, saya mikirnya itu bisa nutup kerugian saya yang lama-lama. Jadi saya tetap hold, padahal itu saham saya dapat di bottom lagi downtrend. Berharapnya tuh dia naik tinggi untuk nutup kerugiannya sebelumnya, tapi ternyata ya seperti itu polanya, mantul dikit naik mungkin 5-10%, turun lagi. Saya bingung, kadang saya hot berharap naik lagi bisa jual, ternyata turun jebol lagi, floating loss lagi, nyangkut lagi, nggak pakai stop loss lagi, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah banyak saham nyangkut ya pelan-pelan perbaiki. Kalau masih punya dana, dapat saham bisa profit 2% sampai 5%, 6%, TP dulu aja. Pelan-pelan sambil belajar. Pasti bisa kok, bisa dipelajari. Jadi seperti itu. Untuk BRPT kalau saya tunggu di bawah, tapi lihat besok aja. Siapa tahu ada buying power kan. Karena ini penurunannya juga volumenya besar, kemungkinan sih lanjut turun dulu. Nanti kita lihat ada buying power nggak di bawah. Di mana tuh? Belum pasti juga. Pas di 700 bisa aja lebih dalam atau di atas 700. Lihat besok ada buying power. Seperti itu aja. Untuk BRPT cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.